tak bisa menggapaimu, takkan pernah bisa. Walau sudah letih aku, tak mungkin lepas lagi. Kau hanya mimpi bagiku, tak untuk jadi nyata. Dan segala rasa buatku harus padam dan berakhir. Aku takut deh dari tadi bonekanya kok bisa di aku. Aku nyari-nyari ini boneka siapa. Iya. Ini boneka siapa sih? Ini boneka Valentina karena dia dibikin pas edisi Valentine. Oh, namanya Valentina. Namanya Valentina, ya. Oh, kenapa dia nyasar di bawah? Iya, karena dia katanya mau ketemu sama Kak Natalie. Oke, guys. Assalamualaikum kali ini. Kembali lagi di podcastnya Natalie. Nah, kali ini aku kedatangan wanita cantik, seorang indigo, selebgram, dan dikenal sebagai koleksi spirit doll, dan sekarang menjadi YouTuber, Furi Harun. Apa kabar Kak Furi? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Kak Furi ini dari keluarga religius dan ayahnya Kak Furi juga seorang pemimpin di salah satu pesantren. Iya. Ya, waktu kecil dilarang oleh ayah memiliki boneka. Kenapa? Karena katanya boneka itu suka dihuni oleh makhluk halus. Dan kebetulan saya ini kan anak bungsu, paling aneh sendiri gitu, suka ngomong sendiri, suka misah dari kakak-kakak. Pokoknya kayak punya dunia sendiri, jadi ini anak kayaknya nggak bisa deh kalau punya boneka gitu. Oh gitu, jadi berarti memang nggak boleh sama sekali tuh semenjak itu punya boneka? Nggak boleh, tapi saya pernah dikasih hadiah ulang tahun sama kakak boneka Hello Kitty. Cuman akhirnya dibakar sama almarhum bapak karena memang kalau makanan saya suka bagi dua gitu, suka ngobrol. Jadi saya nggak mau ngajak ngobrol orang gitu, maunya ngobrolnya sama dia aja gitu. Kenapa maunya ngobrol sama boneka? Kan ada mungkin ada saudara-saudara lain bisa diajak ngobrol. Ya itu tadi, jadi dari kecil agak aneh sendiri gitu kan kalau menurut keluarga, karena kan mereka belum paham bahwa ada anak-anak indigo memang yang kadang bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang kebanyakan gitu, dan itu baru dipahami setelah sayanya agak dewasa gitu loh. Oh oke. Akhirnya keluarga tahu pas setelah dewasa. Oke. Salah satu alasan Kak Furi mengoleksi spirit doll karena kecintaan Kak Furi pada boneka. Awalnya mempunyai 3 boneka arwah. Pertanyaan nih Kak, kenapa harus spirit dolls? Iya, jadi saya punya sahabat yang dia itu punya boneka dari Belanda dari sejak dia kecil. Pada saat dia sudah menikah dan punya anak, anaknya ini selalu nangis kalau ngelihat 3 boneka porselen itu. Akhirnya dia inget tuh, udah kalau yang gini-gini aku kasih sama Furi aja. Dan pada saat tahun 2017 memang kan bapak juga udah meninggal, udah nggak ada. Karena kalau bapak masih ada, meskipun saya udah dewasa, saya juga nggak berani. Kalau kata bapak jangan, ya udah jangan gitu. Ya udah deh boleh. Jadi ternyata dari 3 boneka itu memang yang 2 adalah spirit dolls. Nah dari situ akhirnya banyak orang yang ngasih bonekanya secara sukarela karena mereka ketakutan. Nah itu awal mulanya akhirnya boneka saya jadi banyak. Terus saya juga ada beli-beli dari eBay atau custom. Jadi sengaja kita cari haunted dolls untuk diobservasi gitu. Kenapa sih kok kamu nakal dan suka gangguin orang tuh, kenapa gitu? Oh, observasinya gimana tuh? Kalau observasi, jadi kan Furi ini tergolong medium interdimensional. Jadi indigo itu kan ada 9 tipe ya Kak Nat. Nah medium interdimensional itu memang bisa melihat dan berkomunikasi dengan mereka. Nah ada juga nenek-nenek waktu itu dari Malang yang memang sengaja ingin memberikan boneka Esmeralda karena dia seringkali dengan pembantunya merasa ketakutan. Jadi boneka ini aneh gitu, kayak suka gerak sendiri, suka bersuara, sehingga pembantunya udah nggak tahan. Akhirnya dia googling gitu, cari siapa sih orang yang mau dititipin boneka seperti ini. Akhirnya pada saat datang
memang galak tuh bonekanya, galak gitu. Cuman kalau saya sih ya udahlah, kamu nggak usah galak-galak, yuk tidur bareng gitu, kita doain kayak gitu sih. Jadi udah kayak ya dianggap anak lah gitu. Oke. Kenapa sih bisa bonekanya bisa galak gitu? Pernah ngobrol nggak sama bonekanya itu? Pernah. Ada cerita nggak? Ada. Jadi Esmeralda ini dulunya merupakan hadiah ulang tahun dari almarhum suaminya. Jadi itu hadiah boneka tahun 1961 yang ngasih ke saya itu kalau nggak salah usianya udah 80 sekian ya, tahun 2018. Lalu karena dia takut, akhirnya si boneka ini mau diambil oleh cucunya. Tapi di perjalanan cucunya ini mengalami kecelakaan. Memang kecelakaannya kecelakaan kecil ya. Tapi dari situ kayak anaknya itu bilang, udah deh kamu nggak usah deh, ini kayaknya tanda-tandanya kurang bagus deh. Masa cuman gara-gara boneka ini dibawa aja terus kamu jadi celaka. Nah ternyata memang si Esmeralda ini sudah ada di boneka itu dari dulu, dari awal, dan dia nggak pengen ganti tuan. Dia pengen terus tinggal sama nenek itu, tapi si neneknya nggak mau, dia aja nggak tahu kalau boneka itu ada spiritnya gitu. Jadi ya saya bilang, kalau kamu mau diem di boneka ini sementara nggak apa-apa, tapi tidak boleh mengganggu. Nanti kita ajarin doa, ya mau doa nggak? Awalnya nggak mau gitu, buat apa doa? Saya bilang berdoa supaya kamu bisa pulang ke Tuhan, maafin masa lalu kamu yang mungkin kamu punya masa lalu yang buruk atau menyedihkan gitu. Tapi dia baru pulangnya bulan November. Ada saya bikin di YouTube saya, akhirnya Esmeralda pamit untuk pulang dan sekarang dia very nice, dia baik banget selama 3 tahun terakhir ya, bareng-bareng. Ya baik sih, nggak pernah ganggu. Oke, kalau untuk spirit doll sendiri, ada nggak yang suka minta bantuan Kak Furi? Contohnya kayak minta bantuan untuk menyampaikan sesuatu ke keluarganya atau yang sudah ditinggalkan? Meminta bantuan ada, tapi kebanyakan mereka itu old spirit ya. Karena saya juga beli kan kebanyakan ada yang dari Australia, ada yang dari Inggris, ada yang dari Thailand. Jadi paling kita bilang, ayo kita doain aja sama-sama. Kalau kamu pulang mungkin Tuhan mengizinkan kalian untuk bisa bertemu. Kayak begitu gitu. Yang ada malah kebanyakan orang yang suka nanya sama spirit dolls. Cuman hari ini saya nggak bawa gitu ya. Saya bawanya Valentina. Ada Cika yang khusus buat nanya-nanya masalah jodoh. Sampai udah punya kalung emas 10 tuh gara-gara sering jodohin orang. Oh, ada yang udah berhasil? Yang berhasil ya. Udah Kalung emasnya berapa? banyak banget. Yang berhasil sampai nikah tuh 8, yang 2 putus akhirnya. Oh ya ampun. Apa siapa namanya? Cika. Kalau yang ini apa kemampuannya? Ya kalau yang ini Valentina dia lebih kayak past life regression, membaca masa lalu seseorang. Terus kalau orang ada sakit, biasanya dia suka kasih tahu di sebelah kanan sini agak sakit, nanti periksa ke dokter ya gitu sih Bu. Jadi bukan berarti penyakit non medis aja ya. Jadi kayak mami, ini teman mami ada sakit di sebelah sini, suruh dia ke dokter gitu. Oh, jadi masing-masing dia punya keahlian sendiri ya. Dan memang udah pernah nggak sih ada yang boneka yang benar-benar galak sampai detik ini sama Kak Furi? Kalau sama sayanya enggak, karena kan mereka udah nganggapnya mami ya. Sama orang lain ada, karena mungkin ada omongan yang sesuatu menyakitkan gitu, sampai handphonenya hilang, terus uangnya hilang, pacarnya juga hilang ada. Jangan ngomong sembarangan yang di belakang ya, ntar ada yang hilang. Tuh yang suka latah ngomong jorok tuh takutnya hilang tuh. Nah, selain ngoleksi spirit dolls, nah Kak Furi juga bisa baca tarot. Nah, terus prediksi masa depan juga bisa ya. Nah, selain itu juga bisa membuka mata batin. Nah, kalau itu bisa nggak? Enggak. Nah, itu dari mana Kak? Bisa sejak kapan? Dan yang paling Kak Furi suka itu yang mana? Baca tarot atau baca prediksi masa depan? Jadi kalau baca tarot atau prediksi, saya lebih seneng
face to face sama orang. Kita ada sesi DNA reading di mana mungkin satu orang itu sekitar 1,5 jam. Kita baca garis tangan, hitung kelahiran, kenapa, apa yang akan dilalui gitu. Cuman memang orang yang akan dibuka DNA reading sama saya mesti siap mental juga, karena mungkin tidak semuanya hal-hal bagus yang akan kita buka. Dan itu adalah sesi yang sangat private, dimana kalaupun dia suami istri, suaminya pasti atau istrinya saya suruh keluar dulu, karena itu semuanya akan kita buka. Nah, terlepas dari itu apakah nanti dia akan menyampaikan sama istrinya atau suaminya, terserah, tapi pada saat kita buka harus sendiri karena itu very personal. Oke, privacy ya. Privacy, betul. Oke. Nah, ini energi baik apa, Kak? Terus bagaimana Kak Furi membedakan energi baik atau enggak tuh gimana cara Kak Furi? Kalau energi nggak baik, sudah pasti pada saat kita doakan akan ada penolakan. Tetapi kalau yang namanya spirit dolls dari dulu, senakal-nakal dan galaknya dia, itu masih bisa nantinya kita arahkan gitu loh. Karena biasanya mereka itu kan marah terhadap manusia. Mungkin ada beberapa manusia yang kurang baik, yang dulu mereka kenal, atau yang selalu berpikiran negatif tentang mereka. Akhirnya mereka menjadi menyerang orang gitu. Tapi kalau kitanya memperlakukan seperti anak sih, akhirnya bisa menjadi baik. Cuman kalau di sebuah ruangan atau di sebuah tempat yang memang energinya negatif, ya kita mah doa aja gitu. Pasti kitanya akan merasa panas, pusing, atau seperti ada penolakan gitu. Kayak gitu sih. Oke Kak. Kita kan sebelumnya ngeriset Kak Furi ini. Nah, Kak Furi juga punya konten yang ngebahas tentang hal-hal mistis dan fenomena yang ada di lokasi itu. Nah, kalau Kak Furi ke tempat apa yang Kak Furi lihat dan rasakan? Apakah ada sesuatu di sini? Ada sesuatu kah yang di sini gitu? Kalau yang di sini mah baik-baik ya. Di sini baik-baik ya. Baik-baik. Paling juga kalau ada yang bercandanya agak keterlaluan, ya pusing-pusing sedikit aja. Oh. Siapa nih yang bercandanya? Oh, dilepas. Ada. Oh, berarti suka pusing. Siapa yang suka pusing di sini? Oh, pusing. Lu baru nikah udah pusing aja lo. Bacain lagi. Oke Kak. Nih kalau aku nih Kak, menurut Kak Furi ada hal-hal negatif atau percintaan atau gimana gitu? Kalau hal-hal negatif mah enggak, tapi warna auranya green, artinya baru sembuh. Sembuh itu bukan berarti hanya penyakit batin ya, mungkin hatinya juga baru sembuh, baru healing gitu, baru mulai akan menapaki kehidupan yang baru regreg lah gitu. Tapi lebih bagus sih daripada yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya waktu saya lihat di konten acara yang lain tuh kusut agak banget ya? Drop, kusut. Tapi ya itu wajar ya, wajar proses. Oke. Bener, berarti sekarang memang aku harus lebih fresh gitu. Tapi kalau kemarin memang iya sih. Jadi kalau lagi kerja tuh pemikiran kemana gitu loh, fokusnya tuh beda. Pasti. Gitu. Oke Kak. Selain Kak Furi bisa berkomunikasi dengan spirit dolls, Kak Furi juga bisa memanggil arwah Kak Furi juga bisa memanggil seorang arwah yang sudah meninggal. Itu gimana sih caranya Kak? Jadi kalau kita memanggil itu harus betul-betul ada alasannya. Ya. Biasanya kalau ada keluarga yang meminta secara khusus untuk saya datang memanggil, itu memang harus ada saksi, harus ada keluarganya minimal 3-4 orang, dan harus ada alasan yang jelas, tidak bisa sembarangan. Karena itu juga melanggar kode etik ya di komunitas gitu. Jadi biasanya mungkin ada yang meninggal dadakan, nggak sakit, nggak apa, keluarganya ingin mengetahui. Biasanya kalau keluarga di Bali, makanya saya sering pulang pergi ke Bali, itu memang kita mengadakan pemanggilan khusus. Apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan gitu. Tetapi selama prosesi tidak boleh ada rekaman, untuk menghindari apabila nanti tiba-tiba rekamannya tersebar, terus ada orang-orang yang mungkin dituduh gitu kalau dia gimana. Nah biasanya si arwahnya akan dimasukkan ke salah satu anggota keluarganya untuk menyampaikan pesan. Karena kalau saya sendiri kan nggak mengerti bahasa Bali misalnya, jadi nanti mereka akan ngobrol. Biasanya sesinya tidak akan lebih dari 10 menit, jadi hanya untuk
menyampaikan pesan aja. Gitu. Ya. Oke. Ada nih di pikiran aku nih, tapi nanti aja. Oke, nanti dibalik kamera, kan nggak boleh di kamera. Oke. Belum lama ini media sosial diramalkan dengan unggahan tentang kota Saranjana. Dari unggahan foto diduga dengan latar belakang kota goib Saranjana. Bagaimana menurut Kak Furi? Apa benar Saranjana tuh di mana ya? Jadi Saranjana ini nama sebuah kota goib yang ada di Kalimantan. Oke. Jadi sebenarnya daerah-daerah seperti ini banyak nih. Nah, jadi bukan cuma di Kalimantan aja. Seperti misalnya di laut kita melihat ada kehidupan. Terkadang di balik pohon besar pun itu ada keluarga jin, ada rumah gitu besar. Makanya kalau kita mau lewat atau mau ada penebangan pohon yang gede itu kan harus ada doa khusus gitu, supaya tidak berakibat hal-hal yang buruk terhadap orang yang menebang gitu secara sembarangan. Nah, jadi kota Saranjana ini kalau menurut Furi memang ada di Kalimantan gitu, dan sempat tertangkap kamera juga gitu, dan mereka pun melakukan layaknya kita, mereka punya rutinitas sendiri, punya anggotanya sendiri gitu, tetapi memang tidak semua orang bisa melihat keberadaan mereka gitu. Nah, kalau dari kota Saranjana itu memang sudah tersebar di Kalimantan yang dinamakan Saranjana atau? Kalau yang Saranjana itu ada di Kalimantan. Memang sudah tersebar, ada Saranjana itu? Ada di sana gitu. Okay. Jadi mereka punya perkampungan. Jadi dulu seperti ada kepalanya yang menertibkan gitu supaya mereka tidak mengganggu manusia, karena kita ada di alam dan dimensi yang berbeda, kamu tinggalnya di sebelah sana. Tapi terkadang memang ada manusia-manusia yang memiliki kemampuan sixth sense, akhirnya bisa melihat kemudian menceritakan kepada orang lain. Tapi sebetulnya mereka tidak terlalu senang untuk diceritakan. Iya. Gitu. Apalagi kalau yang cerita-ceritanya lebih ke arah negatif gitu. Jadi kok manusia sepertinya kepo dan mengusik, padahal sebenarnya mereka tidak ingin mengusik atau mengganggu manusia gitu. Jadi sebenarnya sama aja kayak manusia ya, nggak mau diusik ya, iya, betul. Nggak mau dikulik gitu ya. Betul. Oke. Sekarang lagi senternya ada penyakit sebenarnya bukan dari penyakit medis dan menjadi sakit medis, itu bagaimana dan ciri-cirinya apa? Ya, jadi sekarang itu banyak orang yang terkena santet ya. Awalnya mungkin orangnya menganggap bahwa itu adalah hal yang biasa, tetapi biasanya setelah 6 bulan dibiarkan akan mengarah ke penyakit medis. Nah, santet-santet sekarang itu seperti itu. Jadi apabila orang nih, misalnya kita selama 2 minggu ini kok kayaknya badan kita seperti panas, terbakar, berat, malas untuk berdoa, malas untuk ibadah. Nah, terus udah periksa misalnya medical check up, ternyata kondisinya oke-oke aja, semuanya bagus, tapi kok sakit. Nah, setelah 40 hari pertama orang tersebut harus melakukan beberapa upaya untuk bisa menyembuhkan, healing gitu. Jadi kalau belum 6 bulan sebenarnya penyembuhannya masih gampang nih, Nat. Cuman kan orang kadang ada yang nggak percaya gitu, masa sih zaman sekarang ada santet, nggak mungkin lah. Nah, akhirnya setelah taunya udah telat, udah terlalu berat gitu penyakit medis yang dia derita gitu. Jadi upaya untuk sembuhnya susah? Upaya untuk sembuhnya kalau udah 6 bulan memang harus betul-betul berobat kepada orang yang paham bagaimana cara mengobati penyakit-penyakit non medis yang sudah menjalar kepada penyakit medis. Jadi kita udah banyak kok healer-healer di Indigo yang memang bagus dan qualified gitu mereka. Nah, cuman ada satu hal nih, Nat, yang setelah kita gabung dengan beberapa orang di komunitas, ada ada beberapa masukan juga dari teman-teman di Kalimantan, di Dayak. Ada satu orang yang tidak bisa disantet, meskipun ilmu yang ngirimin santetnya tinggi. Mereka itu adalah orang-orang yang suka bangun sholat malam ya, kalau dia muslim, atau kalau dia dari kepercayaan yang lain, misalnya dari Buddha, dia suka baca parita malam. Kenapa? Karena santet itu datang di atas jam 11 sampai menjelang waktu subuh. Jadi memang orang-orang yang sengaja bangun di malam hari untuk berdoa
itu sulit dikenai santet Oke. gitu. Jadi pesannya harus rajin sholat, rajin ibadah gitu ya. Jadi biar nggak terkena sesuatu hal-hal yang negatif. goib ya. Betul. Nah terus sekarang tuh cara untuk melindungi diri dari sihir-sihir atau goib-goib tuh gimana? Jadi biasanya ciri-ciri rumah yang terkena goib itu, kiriman-kiriman goib, biasanya ada hewan-hewan tertentu yang aneh tapi datang ke rumah kita. Kalau nggak kumbang hitam, biasanya ular hitam. Nah, ular hitam itu bisa yang besar, bisa juga yang kecil. Tiba-tiba ada di kamar mandi atau di halaman rumah. Nah, salah satu caranya jangan dibunuh ya, terkecuali kalau memang itu bukan ular hitam. Jangan dibunuh, dimasukkan ke karung. Pada saat dia sudah masuk di karung, kita udah yakin bahwa aman, kita bilang, kamu tolong jangan mengganggu saya dan keluarga saya. Saya menghargai kamu sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Silahkan kamu kembali ke asal kamu. Karena kalau dibunuh, biasanya dia akan memberitahu rekan-rekannya. Suka ada serangan balik yang mungkin skalanya lebih besar seperti itu. Atau kumbang juga jangan dibunuh, diajak bicara aja. Kamu jangan kesini mengirimkan yang negatif. Nanti pada saat kita berbicara seperti itu, mereka akan menginformasikan bahwa orang ini nggak usah diapa-apain. Orang ini udah tahu, tapi dia mengizinkan kita untuk pergi. Artinya orang ini tidak ingin menyakiti makhluk-makhluk yang lain. Jadi kita pun tidak usah menyakiti orang tersebut kayak gitu. Contohnya itu memang dua binatang itu. Biasanya ada lintah, ada kaki seribu di toilet, atau misalnya ular. Kalau bisa jangan dibunuh. Tapi kalau memang sudah tidak sengaja karena kita kaget akhirnya digeprek, gimana kan namanya manusia kan refleks ya gitu. Ya kita kalau misalnya tidak sengaja membunuh ular hitam, waktu itu pernah ada salah satu teman saya nggak sengaja karena udah ketakutan, akhirnya kita suruh dia kuburkan, terus dibalut pakai kaos yang kita pakai pada saat dia terbunuh supaya nggak kena apesnya. Terus kita kubur dengan layak, kita doakan, minta maaf, tapi kita tidak ingin menyakiti dan tolong mereka pun jangan kembali menyakiti kita sambil berdoa. Biasanya sih hilang gitu apesnya gitu. Jadi biar nggak kena apes, sama aja kayak kucing ya, kayak kita nabrak kucing. Betul. Iya. Oke. Kak Furi, pasti kan nggak semua orang nih skepsi dan nggak percaya pasti sama hal-hal yang kayak gini-gini. Nah, cara Kak Furi ini untuk menjelaskan orang-orang yang minta penyembuhan tapi dia nggak percaya gitu, gimana? Jadi sebetulnya kalau saya kan udah terbiasa tumbuh di lingkungan yang memang keluarga saya tidak mau terlalu mempercayai. Dan saya juga paham bahwa apabila kita terlalu percaya, takutnya malah kita tidak percaya Tuhan, ya gitu. Jadi saya sangat menghargai pendapat dari masing-masing orang, karena tidak semua orang melihat apa yang kita lihat. Karena kan seeing is believing. Kalau udah ngelihat biasanya orang udah percaya gitu. Nah jadi kalau saya sih nggak pengen orang percaya harus ini sama spirit dolls atau apa. Tapi pada saat misalnya ada orang yang datang untuk meminta pengobatan gitu, yang paling utama saya lakukan adalah kita harus percaya sama Tuhan, harus berdoa. Jadi kita nggak bisa ngobatin orang yang dia sendiri nggak pernah doa. Karena kan sebenarnya sumber dari penyembuhan itu adalah Tuhan. Jadi kita tetap akan berdoa. Dia juga harus berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah mungkin nanti akan ada media-media tambahan yang kita lakukan gitu. Ada ramuan-ramuan khusus tergantung dari sakitnya apa. Oke, Kak Furi, terakhir nih Kak. Aku mau minta ajak ngobrol si Valentina. Valentina ada yang mau disampaikan nggak ke aku atau ke mereka yang nonton? Ke aku dulu deh. Iya. Gimana? Kalau ke Kak Natali jangan buru-buru pengen jatuh cinta. Takutnya nanti jatuh cintanya sama orang yang salah gitu. Karena kan dia spesifiknya ke penyakit ya. Jadi kalau penyakit medisnya kan insya Allah nggak ada. Cuman penyakitnya itu jatuh cintanya jangan terlalu terburu-buru. Jangan cepat jatuh cinta ya saya. Jadi kenalan aja dulu. Lihat dulu gitu. Emang mau jatuh cinta lagi? Iya katanya.
Kok pada ketawa sih? Iya gitu. Tapi kan peneman hati. Iya, jadi nggak apa-apa supaya semangat atau apa, tapi jangan terlalu deep. Oh, Gitu. jangan terlalu Biar deep. kalau broken tuh nggak broken banget, Oh, masih oke. bisa semangat gitu. Oh, tapi kalau sakit nggak ada ya? Nggak ada, kalau sakit insya Allah rezekinya lancar, Amin jadi ya Allah. berkah. Karena Amin. kan Kak Natali juga banyak ngebantu orang gitu, jadi ya rezekinya bagus di tahun ini. Makanya yang bikin olengnya cuman percintaan aja sih sebenarnya. Sekarang ada oleng. Gitu. Tenang, nggak cuma Valentine, nggak cuma Valentine. Iya. Bos Ekomando juga gitu. Oh gitu. Natali, oke. Oke Kak Furi, makasih udah mau datang di Ekom. Tapi sebentar, boleh nggak aku pengen lihat tangannya Natali? Yang mana? Kalau yang kanan nggak boleh, ini namanya takdir. Pamali kita baca yang nasib aja. Permisi. Oh, tapi kalau mantannya kayaknya ada yang mau merit ya. Mantan mau merit? Oh ditinggal merit. Oke guys, terima kasih guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ekomando channel. Mantan yang mana? Banyak mantannya ya.